Disampaikan juga langsung oleh Pak Nurjaman seperti apa kondisi, saat ini di dunia usaha begitu, salah satunya dipengaruhi oleh daya beli yang melemah. Anda lihat sebesar apa ancaman dari pelemahan daya beli ini hingga akhir tahun? Apalagi kita tahu juga deflasi ini juga masih terus melanda kita. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari data, terutama data indikator utama di semester pertama tahun ini, indikator untuk daya beli itu terlihat menguat ya. Artinya kalau kita lihat misalnya indikator seperti penjualan real, kemudian juga kepercayaan konsumen, sampai dengan misalnya eh, bagaimana ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian di bulan-bulan setelahnya itu mengalami perlambatan. Dan puncaknya kalau kita lihat misalnya data untuk PMI manufaktur yang mengalami kontraksi ya dalam 2 bulan berturut-turut, yang menurut kami itu merupakan indikator permintaan dari masyarakat terhadap berbagai produk industri manufaktur itu mengalami perlambatan. Jadi memang kalau kita melihat indikator-indikator utama, indikasi terkait pelemahan daya beli itu menguat ya. Nah, kalau kita melihat secara lebih luas, kenapa kemudian pelemahan daya beli ini terjadi? Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau kita lihat misalnya untuk faktor iklim makroekonomi seperti inflasi di awal tahun itu relatif tinggi terutama untuk komoditas makanan sehingga akhirnya masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah harus melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsi mereka sehingga ini juga akan akhirnya berdampak terhadap daya beli secara keseluruhan dan data di level agregat seperti PMI kemudian konsumsi rumah tangga di kuartal kedua kemarin meskipun dia masih tetap tumbuh di level positif tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal kedua di tahun lalu itu mengalami perlambatan. Saya kira data untuk konsumsi rumah tangga ini merupakan data agregat yang sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana kondisi perlambatan atau pelemahan daya beli yang terjadi di masyarakat saat ini. Lalu sejauh apa kita harus mewaspadai efeknya terhadap perekonomian kita, terutama juga kita tengah berada di masa transisi pemerintahan, apa yang harus menjadi fokus dari pemerintah yang baru nanti untuk bisa mengantisipasi keadaan ini? Ya, jadi yang pertama tadi mengenai efek ke ekonomi secara umum dulu. Kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama yang membentuk perekonomian Indonesia. Sumbangsi dari konsumsi rumah tangga itu sebesar sekitar 50% lebih ya. Sementara kalau kita lihat berdasarkan lapangan usaha, industri, terutama industri manufaktur, merupakan komponen atau sektor lapangan usaha yang paling besar menyumbang. Jadi dari indikator dua itu saja kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan ketika indikator itu mengalami perlambatan maka itu akan ikut mempengaruhi indikator agregat pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, tentu ketika perlambatan terjadi, daya beli melemah, kemudian sektor manufakturnya juga kinerjanya melambat, ini bisa mengancam target pertumbuhan ekonomi terutama di tahun ini yang ditargetkan atau diproyeksikan bisa mencapai 5,1%. Kami sendiri di Core Indonesia pada saat mid-year kemarin memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu akan berada di kisaran 4,9 sampai maksimal 5% karena kami melihat data-data yang pada saat itu memang belum bisa menopang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di atas 5,0%. Nah, sekarang dengan indikator seperti PHK, kemudian sektor manufaktur yang mengalami perlambatan, ini semakin menguatkan argumen bahwa akan cukup menantang setidaknya untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di 5%. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua terkait apa yang harus dilakukan terutama di transisi pemerintahan baru ya. Menurut kami hal yang perlu diantisipasi pertama di 3 bulan terakhir atau di kuartal terakhir pemerintahan terpilih atau yang dilantik perlu memastikan beberapa indikator makro terutama inflasi itu berada pada range target yang ingin dicapai ya di kisaran 2 plus minus 1. Jadi harapannya dengan indikator inflasi yang terjaga ataupun harga barang yang terjaga, tekanan terhadap daya beli masyarakat
untuk kelompok terutama kelas menengah dan kelas menengah ke bawah itu tidak bertambah, dan itu saya kira perlu dipastikan di periode transisi pemerintahan. Kemudian selain indikator makro, menurut kami belanja pemerintah juga perlu didorong ya, karena sebenarnya belanja pemerintah ini bisa memberikan dorongan efek multiplier ke perekonomian secara umum, sehingga harapannya itu bisa kemudian bisa merembet kepada sektor-sektor strategis, terutama sektor industri manufaktur. Belanja pemerintah juga bisa dialokasikan untuk pemberian insentif. Tadi didiskusikan di awal, insentif bisa saja diluncurkan untuk memastikan badai PHK ini berhenti setidaknya sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi di periode jangka waktu pendek menurut kami menjaga iklim makroekonomi, kemudian memastikan belanja pemerintah itu terrealisasikan secara baik merupakan pekerjaan rumah terutama di periode transisi pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2024.